Yang kedua, sasaran sekolah penerima bantuan peralatan TK SMA diatur tahun anggaran 2022 ini sebanyak 1.546 sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki atau kekurangan peralatan TK, sekolah afirmasi, atau sekolah pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 160/P/2021. Yang ketiga, adapun tujuan dari pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah untuk pertama, menyampaikan kebijakan Direktorat SMA tentang pemanfaatan peralatan TK di tahun 2022, memberikan informasi jenis dan jumlah peralatan bantuan pemerintah TK tahun 2022 yang diterima oleh sekolah, memberikan informasi pemanfaatan peralatan TK SMA untuk pembelajaran dan kegiatan pendukung lainnya di sekolah, dan terakhir memberikan informasi perawatan dan troubleshooting bantuan pemerintah peralatan TK yang akan diterima oleh sekolah. Yang keempat, bantuan pemerintah yang diberikan kepada setiap sekolah adalah satu paket perangkat peralatan TK yang terdiri dari 15 unit Chromebook, 1 unit proyektor, 1 unit braille router, dan 1 konektor. Yang kelima, seluruh pelaksana pengadaan ini sudah mengikuti mekanisme atau metode pengadaan input casing melalui katalog elektronik LKPP, termasuk peralatan yang diserahkan kepada sekolah merupakan produk dalam negeri atau produk yang mempunyai tingkat kandungan bahan dalam negeri atau TKDN minimal 40%. Bapak Direktur yang kami hormati, bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Harper, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 November 2022 dengan jumlah peserta 79 yang terdiri dari 2 orang staf atau teknisi TK pada bidang SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. 77 guru TK atau guru yang berkompeten di bidang TK, operator SMA negeri maupun swasta, terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 72 sekolah dari 12 kabupaten dan 4 kota. Provinsi Bengkulu sebanyak 5 peserta dari 3 kabupaten dan 1 kota. Kami informasikan juga sampai dengan sore ini peserta yang telah hadir berjumlah 64 orang dari 79 orang. Narasumber penyaji dalam kegiatan ini berasal dari unsur Pusat Data Teknologi dan Informasi atau Pusdatin, unsur Direktorat SMA, Prinsipal serta penyedia peralatan. Narasumber pembahas, moderator serta panitia berasal dari tim dan memberi kesempatan untuk sehat pada hari ini sehingga mungkin nanti akan memudahkan kita beradaptasi dan nanti dengan narasumber bisa langsung bertanya hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan dalam penjelasan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu dengan melihat pendidikan dan budaya kita sudah mendeklarasi namanya Merdeka Belajar. Di era ini tentunya banyak kebijakan yang sudah disampaikan kepada kita semua yang oleh Mas Menteri, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi sekolah kita dengan digitalisasi. Kenapa? Ini penting Bapak, agar kita dan diri kita tidak tertinggal karena era dan zamannya sudah berbeda dengan fase saya Pak. Seringkali saya fase
tidak mampu memakainya, memaksimalkannya. Tahun 2008 saya tim verifikasi dan validasi bantuan pemerintah dari Pustekom ketika itu, TPI namanya, TV Edukasi, pernah dengar ya, itu dulu bagian dari TIK juga. 1 tahun berlalu dimonitoring di sekolah, TV 24 inci merek Samsung itu ada yang dibawa pulang oleh kepala sekolah, ada yang dipasang di rumah tata usaha, ada yang sudah dijual oleh kepala sekolah, dan sebagian yang ditangkap adalah siaran-siaran komersial. Saya sebut saja TV-TV swasta yang banyak menyiarkan sinetron, apalagi film India. Tujuan pemerintah itu bukan menonton itu, bukan menonton tayangan yang dirilis oleh TVRI ketika itu, namanya TV Edukasi. Nah jelas ini kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran itu karena banyak variabel. Yang pertama memang ini berbasis proyek, modelnya top down. Butuh nggak butuh, jebrek, kasih aja televisi. Nggak pernah dinilai apakah sekolah itu punya jaringan listrik atau tidak. Tidak juga dilihat kesiapan kita menonton konten TV Edukasi itu. Tidak juga dilihat apakah TV swasta daerah, Pal TV, baik itu punya Pal TV, siap merilis siaran itu. Ternyata enggak semuanya. So menurut saya ini sesuatu yang mubazir. Dari sisi pemerintah, saya otokritik, saya bagian dari pemerintah. Nah harusnya bantuan itu tidak selalu top down, tapi bottom up, berdasarkan kebutuhan apa sih dibutuhkan dari bawah. Kesalahan kita dari desa pendidikan, kita tidak menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan kemudian memaksimalkan bantuan itu. Nah saya khawatir juga dengan bantuan ini. Jangan sampai nanti capek-capek pemerintah cari uang APBN, berdarah-darah cari uang, memberi bapak ibu bantuan, tapi tidak maksimal di sekolah. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan jangan sampai mampu beli tapi tak mampu pakai. Nah, karena itu ikuti kegiatan ini dengan baik, dengarkan baik-baik informasi dari para narasumber, termasuk kalau ada trouble seperti apa mengatasinya. Intinya Bapak sekalian, kehadiran Bapak Ibu di Hotel Harvard ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, hanya datang memenuhi undangan lalu kemudian tanda tangan terus pulang. Manfaatkan bantuan itu dengan sebaik-baiknya dan harus dimaksimalkan. Kita terlalu banyak hal-hal yang bersifat mubazir, tidak terlalu berpengaruh signifikan pada proses pembelajaran kita. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ada beban di pundak Bapak Ibu peserta, ikuti, sekali lagi ikuti dengan baik. Kami akan cross check ini di bidang SMA, ya. Seperti apa nanti pemantauannya ini? Apakah ada trouble, ada masalah di lapangan pasca latihan ini? Ya. Nanti akan kita lihat sama-sama. Saya kira itu dapat kami sampaikan Bapak, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf karena tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Di saat yang sama saya ditunggu rapat penentuan Badan Akreditasi Nasional dari 97 orang hingga tersisa 24 orang. Hari ini harus dieksekusi, hanya tinggal 10 orang lagi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya atas izin Bapak Ibu sekalian dan seraya bersama-sama kita mengharapkan ridho dari Allah SWT dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis bantuan pemerintah peralatan TIK SMA Biakbud tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikan ini pada ininya yang paling utama adalah untuk menunjang pembelajaran apapun itu. Ya, yang pertama untuk pembelajaran untuk siswa bukan hanya digunakan untuk asesmen. Kalau misalkan alat ini hanya digunakan untuk asesmen, tidak akan kami berikan ke Bapak Ibu. Ngapain memberikan barang yang digunakan 1 tahun sekali dan itu pun hanya sampling. Ya,
Kalau misalkan hibahnya digunakan untuk asesmen 1 tahun sekali, udah sekolah cari sendiri misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, Chromebook ini seperti laptop pada umumnya, bisa digunakan untuk apapun, hanya saja yang berbeda adalah jenis aplikasinya. Misalnya tadi mungkin sudah di-highlight oleh Pak Arianto. Kalau misalnya di laptop yang biasa kita gunakan, kita biasa menggunakan Microsoft Word. Ternyata di Chromebook itu sudah difasilitasi yang namanya Google Doc dan yang pertama, pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah tahap yang 10 yang sudah kami sampaikan sebelumnya, telah terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Semua peserta, yaitu sejumlah 76 orang guru TIK atau yang berkompeten di bidang TIK atau operator, hadir semua dan juga telah mengikuti semua sesi dan materi kegiatan secara tertib dan tidak ada yang meninggalkan tempat. Kami sampaikan juga bahwa ada satu peserta dari SMA Sumber Karya Kota Palembang mengalami kecelakaan dalam rangka kegiatan ini, jadi tidak bisa hadir, tapi sudah digantikan oleh warga sekolah lainnya. Jadi secara umum jumlahnya tetap 77 Bapak Ibu. Serta dari dua dinas, dari unsur dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu juga hadir dan mengikuti kegiatan ini. Hal yang kedua, semua materi yang disampaikan yaitu informasi dan kebijakan kehidupan SMA, materi sekolah penggerak, materi akun belajar.id, informasi dari prinsipal dan vendor, serta pelatihan pengelolaan peralatan oleh Google Sertifikat Indikator telah disampaikan secara cermat, detail dan jelas. Dan semua materi tersebut dapat diunduh oleh peserta pada link yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Hal yang ketiga, hasil pelaksanaan ini telah dirumuskan untuk disepakati dan dilaksanakan. Jadi hasilnya adalah 6 butir-butir kesepakatan kegiatan, yaitu semua peserta wajib segera mengaktifasi seluruh peralatan Chromebook yang diberikan sebanyak 15 unit. Kesepakatan kedua, bagi sekolah swasta yang belum membawa atau menyerahkan BAST aset dan surat pertanggungjawaban mutlak atau SDTJN agar segera mengirimkan ke Direktorat SMA dengan alamat Kompleks Kemdikbudristek Cipete, Gedung A lantai 2, Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan 12410. Nanti juga kami share di Telegram Group alamat tersebut. Kesempatan ketiga, sekolah yang sudah mengisi form pemeriksaan barang selanjutnya untuk dapat mengunduh atau mendownload kembali dokumen-dokumen tersebut untuk selanjutnya dapat diunggah atau diupload dalam aplikasi Simas Pras. Kesepakatan keempat, sekolah penerima bantuan harus melengkapi dengan cara mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen berita acara serah terima dan form hasil pemeriksaan barang ke dalam aplikasi Simas Pras. Jadi download dan diupload Pak. Kesepakatan kelima, peserta bimbingan teknis ini wajib melakukan pembebasan pengelolaan dan pendayagunaan peralatan TIK di dalam lingkungan sekolahnya atau kepada sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Juga kepada sekolah penerima bantuan peralatan TIK jenis Chromebook yang belum pernah mengikuti bimbingan teknis sejenis. Jadi biasa dari DAK yang tidak ada bimbingannya. Kesepakatan ke-6 atau yang terakhir, telah dibuat WhatsApp group untuk tiap tahap BIMTEK dan Telegram group untuk semua tahap BIMTEK atau seluruh sekolah penerima bantuan pemerintah tahun anggaran 2022 ini. Grup sosial media ini akan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai wahana atau sarana komunikasi dan berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, serta tentang peralatan TIK khususnya Chromebook.
dan agar membatasi dan memilih jenis diskusi dan materi yang diupload jadi hanya yang berkaitan dengan peralatan atau bantuan TIK saja. Wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Dian Pangarso selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Di sebelah saya sini ada Ibu Aidia Paramadewi. Beliau adalah bendahara kami, jadi yang membayar Bapak Ibu semua di kegiatan ini. Yang saya hormati teman-teman dari narasumber fasilitator, Pak Dadan CS dan teman-teman dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu serta teman-teman ini, kita telah sampai di acara penghujung kita, di acara yang terakhir kita, dan mudah-mudahan acara ini saya sudah melihat dari awal. Alhamdulillah sukses sesuai dengan tadi Mas Dian Pangarso juga telah memberikan laporan bahwasannya hanya ada satu guru yang tidak dapat hadir dan itu bisa diwakili oleh warga sekolahnya. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, adakah atau Bapak sudah menerima semua peralatan yang sudah kami kirimkan? Maksudnya penyedia yang kirimkan sudah ya? Tidak ada yang belum menerima ya? Ada nggak yang belum menerima? Tunjuk tangan. Nggak ada ya? Karena berdasarkan laporan dari penyedia ke kami, kemudian saya di sini selaku PPK yang menandatangani PAST. Jadi saya mohon nanti bantuan Bapak Ibu untuk disegerakan. Yang pertama tadi Mas Dian juga sudah mengingatkan, nanti saya ingatkan kembali. Berdasarkan laporan yang sudah kami terima, masih ada sekitar 100 sekolah yang belum menerima peralatan kami dikarenakan masih mengalami kendala pada pengiriman, konektornya itu masih bermasalah. Tapi alhamdulillah di sini Bapak Ibu sudah ngecek belum? Ada masalah nggak? Saya berharap semua begitu nanti Bapak Ibu selesai dari sini segera dibuka 15 semua, di jembreng itu semuanya, dites satu-satu. Saya nggak akan menerangkan bagaimana cara mengetesnya, karena Bapak Ibu sudah diberikan pengetahuan dan wawasan serta informasi yang secara detail oleh teman-teman fasilitator. Betul ya? Masih ada yang nggak ngerti nggak? Saya sih berharap mengerti semua. Kalaupun tidak mengerti, nanti kan ada tim kami, ada Bu Yuyun, Mas Dian yang bisa memandu atau memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp group, WA group atau Instagram atau Telegram ya, melalui Telegram. Jadi itu bisa berinteraksi. Keluhan apa, masalah apa, pertanyaan apa, silakan dimasukkan ke sana. Saya berharap tidak ada lagi temuan dari BPK. Saya cerita, hari ini BPK bersama dengan kami dan atas nama pimpinan tidak bisa hadir serta atas izin Bapak Ibu semua, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.